Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, insyaallah malam ini kita akan ikuti apa yang menjadi pembahasan para ulama tentang ibadah. Saya awali dengan apa itu ibadah. Banyak ta'rif, banyak definisi, banyak pengertian yang ditulis oleh para ulama dalam rangka menuntun kita yang bukan ulama untuk memahami apa itu ibadah. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak semuanya bisa difahami oleh orang yang tidak berbahasa Arab. Orang yang dari kecil berbahasa Arab, apalagi fasih qaidahnya, mendengar sabda-sabda Nabi beda dengan orang seperti kita yang dari kecil tidak berkata dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa itu ada qaidahnya. Masing-masing bahasa itu ada qaidahnya. Maka qaidah ini harus kita ikuti. Kalau tidak, kita akan salah faham. Ya. Dengan kaidah itu. Ambil contoh misalnya ketika sebagian orang ajam memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalimat ini, ayat ini tidak masalah bagi orang Arab ketika digabungkan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kan ada kira-kira 7 ayat yang menegaskan ini, bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman betul-betul bersemayam di atas arsy. Apakah bertentangan dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Tidak. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Orang Arab faham. Kita yang bukan Arab timbul tanda tanya. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kita di masjid, Allah di masjid. Kita di rumah, Allah di rumah. Kita di pasar, Allah di pasar. Kita di tempat maksiat, Allah di tempat maksiat. Kita di tempat taat, Allah ada di tempat taat. Berarti Allah ada di mana-mana. Ini. Bagi orang Arab, membaca ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, enggak masalah. Tidak langsung mereka menyimpulkan Allah ada di mana-mana. Tetap Allah bersemayam di arsy. Kenapa? Karena orang Arab punya kaidah bahwa ma'a bersama, lafadz ma'iyah ini bukan berarti Allah menyatu dengan hambanya. Mana dalil? Orang Arab sudah biasa mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Itu biasa orang Arab mengatakan seperti itu. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Biasa orang Arab mengucapkan kalimat ini.
kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Biasa. Kalau kita kan nggak biasa, ya. Malam itu bulan bersama kami. Ini bukan kebiasaan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita akan mengatakan malam itu kami mendapatkan sinar bulan. Malam itu terang bulan. Bulan purnama misalnya. Orang Arab biasa. Kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apakah bulan kemudian turun ikut berjalan-jalan bersama mereka? Tentu tidak. Bulan tetap di atas. Apa yang bersama mereka? Sinarnya, terangnya. Oleh karena itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, menurut orang Arab tidak bertentangan. Bahwa Allah tetap bersemayam di arsy. Tidak di situ, tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini, tapi tetap bersemayam di atas arsy. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah menyaksikan makhluknya, mengawasi, dan seterusnya. Ya, ini sedikit gambaran bahwa kita tidak bisa baca ayat, fahami, simpulkan. Baca hadis, fahami sendiri, simpulkan. Tidak bisa. Kita butuh orang Arab, kita butuh para sahabat, kita butuh para tabi'in, para ulama untuk memahami ayat tersebut, untuk memahami hadis tersebut. Nah, malam ini mudah-mudahan waktu cukup bagi kita. Kita cuma sampai Isya ya. Untuk membahas tentang ibadah. Apa ta'rif ibadah menurut para ulama? Kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda min fi'lin wa qawlin wa i'tiqadin. Segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, asal Allah ridho, berarti itu ibadah. Baik berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Tidak berucap apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tapi di sini meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa menurunkan hujan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Itu ibadah besar. Walaupun kita tidak bicara apa-apa, tidak keluar lafaz tasbih, tahmid, tahlil, tidak melakukan sholat, zikir, wirid, tapi kita detik itu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Itu ibadah. Ya. Dari sini antum bisa melihat contohnya dari mulai sholat, zakat, haji, puasa, zikir, wirid, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, taat kepada suami, mencari nafkah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semua ibadah. Ya. Jadi bukan hanya sholat. Apakah yang diridhoi oleh Allah cuma sholat? Kan tidak. Ya. Nyuapin ibu kita yang sedang sakit atau tua renta, Allah juga suka. Allah ridho perbuatan seperti ini. Maka ini ibadah. Ya. Jadi bukan cuma sholat. Gitu. Apapun yang diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Dan kita akan mendapatkan pahala kalau kita melakukannya dengan syarat. Pertama, ikhlas. Ikhlas karena Allah saja. Maka jika kita sholat, jika kita puasa, zakat, haji, kok bukan karena Allah, atau bercabang karena Allah juga, karena fulan juga, karena Allah juga, karena masyarakat juga, diterima apa ditolak? Ditolak apa diterima? Ditolak. Ditolak. Allah nggak mau. Kan ikhlas itu dari kata khalis, artinya murni. Murni itu tidak tercampur. Kalau karena Allah juga, karena manusia juga, tercampur ini.
Tidak ikhlas. Ikhlas itu murni, hanya karena Allah saja. Maka mengatakan hanya karena Allah belum sempurna. Karena Allah saja. Sebab kalau karena Allah dan karena manusia kok diterima ikhlas, maka nggak ada kaum muslimin yang tidak ikhlas. Nggak ada kaum muslimin yang ria. Nggak ada. Kan sejelek-jelek seorang muslim, ketika dia ria, ketika dia pamer, ketika dia ingin dipuji, maka adakah keinginan pahala nanti di akhirat? Pasti. Pasti. Nggak mungkin seorang muslim tidak mengharapkan pahala. Nggak mungkin. Ada seorang muslim beriman kepada Allah, hari akhir dan seterusnya. Dia mengatakan, dari sholat saya ini, saya nggak mau pahala. Mau saya pujian. Nggak mungkin. Nggak ada. Dari sedekah saya nggak pingin pahala. Saya pinginnya cuma dipuji. Nggak mungkin dalam hati ya. Nggak mungkin. Kalau kafir ya. Kafir munafik ya, kan mereka tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Kalau seorang muslim kan beriman. Pasti walaupun dia riak kayak apa, walaupun dia pamer kayak apa, pasti dalam hatinya dia juga ingin pahala. Dapatkah pahala? Tidak. 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 Ya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ini akan ada di ibadah yang kita bagi dulu. Jadi sebetulnya sebelum persyaratan diterima ibadah, kita bagi dulu bahwa ibadah ada dua macam. Sudah disebutkan tadi oleh MC, mahdoh dan bukan mahdoh. Mahdoh dan ghairu mahdoh. Kan sekilas ibadah itu kita bedakan. Ada ibadah yang sholat, puasa, zikir, wirid, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, azan, qomat. Ini macam yang pertama, jenis yang pertama. Jenis kedua saya sebutkan tadi, mencari nafkah, berbakti kepada orang tua, taat pada suami, ya, nolong orang, sedekah. Beda kan? Nah, jenis yang awal yang saya sebutkan tadi, itulah mahdoh. Jadi ibadah dibagi dua. Yang pertama, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh seperti apa? Sholat, puasa, tawaf, sa'i, azan, qomat, melempar jumroh, mencium hajar aswad. Itu mahdoh. Ibadah yang ghairu mahdoh tadi, mencari nafkah, senyum, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, sedekah. Kenapa mesti dibagi dua? Jawabannya tadi, karena untuk mengetahui sebuah ibadah diterima oleh Allah atau tidak, kita tidak bisa meninggalkan mahdoh dan ghairu mahdoh. Bagaimana sifat ibadah mahdoh? Untuk membedakan mana ibadah mahdoh dan mana ibadah yang ghairu mahdoh. Sampai sini barangkali antum ada pertanyaan, ngapain dibeda-bedakan? Kan sama-sama ibadah. Ngapain dibeda-bedakan? Jawaban saya, sebab yang mahdoh harus mencontoh Rasulullah. Yang ghairu mahdoh nggak mencontoh Rasulullah nggak apa-apa. Ini dia. Ini dia. Di sini kadang-kadang saudara-saudara kita tergelincir, salah. Oh, ini mahdoh nih, harus mencontoh Rasul. Padahal sebetulnya itu ghairu mahdoh, nggak nyontoh Rasul juga nggak apa-apa. Atau sebaliknya, ini ghairu mahdoh, nggak nyontoh Rasul nggak apa-apa, nggak taunya itu mahdoh. Kan jadi berantem nih, jadi rame nih. Nah, biar nggak rame, kita dudukkan mengikuti kaidah para ulama bahwa untuk membedakan mana ibadah mahdoh, mana ibadah ghairu mahdoh,
itu ada 3 cara. Yang pertama, ibadah mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal kita. Akal, nurani, logika tidak bisa membahas kenapa subuh 2 rakaat, kenapa melempar jumroh 7 kali, kenapa hajar aswad dicium, kenapa jumroh dilempar. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Imam Syafi'i nggak bisa jawab, bahkan Rasulullah juga nggak bisa jawab. Rasulullah nggak tahu. Rasulullah hanya taat kepada Allah. Muhammad lempar jumroh, Muhammad cium hajar aswad, selesai. Umar kan? Antum masih ingat barangkali riwayat Umar, pernah satu ketika Umar mau mencium hajar aswad. Apa kata Umar? Ini disaksikan oleh beberapa tabi'in. Kata Umar, innaka hajarun mayyitun la tadurru wa la tanfa. Wahai hajar aswad, engkau ini batu mati, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Ya, wallahi demi Allah, seandainya aku belum pernah melihat Rasulullah mencium engkau, aku enggak mau, enggak sudi nyium engkau. Akhirnya hajar aswad dicium oleh Umar. Padahal secara logika, akal, nurani, enggak masuk Umar. Orang batu mati, la tadurru wa la tanfa, tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat, ngapain dicium-cium? Akhirnya Umar mencium hajar aswad karena apa? Karena apa? Karena Rasulullah mencium hajar aswad. Ini yang saya maksud. Ibadah mahdhah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu manusia mulia di muka bumi ini, manusia teragung, manusia termulia, manusia yang dijamin ampun terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat contoh ini. Semakin terang di sini bahwa kita tidak boleh asal-asalan beribadah yang mahdhah ini. Sebab kalau tidak, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kita meningkat pada hal selanjutnya, apa hukum asal ibadah itu? Yaitu haram. Ini ciri pertama. Cara pertama membedakan mana ibadah mahdhah, mana ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal kita, nggak bisa jawab. Beda dengan ghairu mahdhah. Kenapa cari nafkah? Kenapa ngasih uang ke orang? Kenapa berbakti kepada orang tua? Kenapa nikah? Kenapa sedekah? Akal bisa cerna. Nggak usah profesor, doktor, anak kecil SMP, SD, kelas 6, kelas 5, dia tahu. Ya, kenapa uang ini, kenapa harus taat pada, kenapa? Tahu. Itu ghairu mahdhah. Akal bisa mencerna. Gitu ya. Ini ciri pertama. Cara pertama membedakan mana yang mahdhah, mana yang ghairu mahdhah. Apa tadi? Yang mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal, nurani, logika. Yang ghairu mahdhah bisa. Yang kedua, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh siapa kira-kira? Ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin, non muslim nggak ada. Dari mulai sholat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, qomat, mandi junub, wudu, azan, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Nggak ada non muslim azan, qomat, mandi junub bukan mandi ya, kan beda. Mandi dengan mandi junub beda. Maka kalau antum tahu orang kafir itu dari mulai Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, semua hidup dalam keadaan junub.
Antum bisa bayangkan, junub tiap hari. Dari mulai dia akil balik, sampai sekarang masih junub. Siapa? Orang-orang kafir. Kenapa? Enggak pernah mandi junub. Mandi iya. Mandi basah semua. Iya. Tapi bukan mandi junub. Kan mandi junub harus dengan niat. Tanpa niat enggak sah. Kita junub habis subuh, kemudian kita bangun, kemudian kira-kira jam 8, setengah 9 kita jalan-jalan di samping kolam, ya. Kemudian kita kepleset, kecebur, basah semua. Kita lupa kalau junub tadi. Kemudian kita naik, kemudian kita pakai baju, pakai anduk, pakai baju. Sudah selesai. Oh iya, tadi saya junub ya. Kan saya sudah mandi. Hilang apa enggak junubnya? Hilang apa enggak? Enggak hilang, kan dia enggak niat. Dia lupa kalau sedang junub, berarti dia enggak niat mandi junub, basah semua, iya. Orang kafir bukan lupa, tapi enggak tahu apa itu junub. Iya, seumur hidup dalam keadaan junub, orang dia enggak tahu junub itu apa. Ya. Maka tidak berlebihan kalau Allah mengatakan orang-orang kafir kayak apa? Orang-orang kafir ulaika kal an'am. Orang-orang kafir non muslim kata Allah seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih buruk. Enggak berlebihan kalimat ini. Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ini baru satu contoh. Satu contoh mereka dalam keadaan junub setiap hari, baru satu contoh. Belum tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak bertauhid. Wah, luar biasa kotornya orang kafir itu, jeleknya orang kafir itu, dahsyatnya keburukan orang kafir. Maka jangan suka menyanjung-nyanjung orang kafir. Mau dia kaya raya, mau dia bangsawan, mau dia maju, bersih seperti Singapura, Amerika, Jepang, mereka binatang kata Allah. Bagaimana kita salut sama binatang? Kita menghormat, memuliakan binatang. Kata Allah Rabbul Alamin. Ya. Kembali. Bahwa ibadah mahdoh hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Beda dengan ghairu mahdoh. Nikah, cari nafkah, sedekah. Orang kafir ada yang sedekah enggak? Banyak. Orang Kristen cari nafkah? Cari nafkah. Orang Buddha, Hindu, Konghucu nikah. Maka cari nafkah, nikah, sedekah, berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, itu ghairu mahdoh. Boleh dilakukan tanpa apa tadi? Tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah untuk berbakti kepada orang tua harus mencontoh Rasulullah? Enggak. Apakah untuk sedekah harus mencontoh Rasulullah plek persis? Enggak. Dulu pernah Rasulullah sedekah pulsa misalnya. Pernah enggak dulu Rasulullah sedekah pulsa? Enggak pernah. Pulsa itu apa Rasulullah enggak tahu. Kita sekarang sedekah pulsa, kirim pulsa ke teman kita yang miskin, ke orang tua kita yang membutuhkan. Sedekah bukan? Sedekah dapat pahala enggak? Dapat. Bid'ah enggak? Enggak bid'ah. Enggak bid'ah. Karena sedekah ibadah ghairu mahdoh. Tidak mencontoh Nabi enggak apa-apa. Sama dengan cari nafkah, ini ibadah ghairu mahdoh, enggak harus mencontoh Nabi. Mana ada Nabi contohkan cari nafkah, kerja di pabrik, di restoran, ya, berarti bid'ah? Enggak. Ini ghairu mahdoh, enggak ada bid'ah. Yang ada bid'ah itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh baru ada bid'ah. Rasul pernah berpuasa di hari kelahiran beliau, 12 Rabiul Awal misalnya. Enggak pernah. Saya puasa, saya lahir 1 Dzulhijjah. Setiap 1 Dzulhijjah saya puasa. Bid'ah apa tidak? Bid'ah apa tidak?
Bid'ah. Bid'ah. Karena Rasul nggak pernah mencontohkan. Seandainya beliau benar, lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kan masih diperselisihkan. Para ulama berselisih antara 12 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Seandainya benar, beliau lahir 12 Rabiul Awal, enggak ada riwayat setiap 12 Rabiul Awal beliau puasa, memperingati hari kelahiran beliau. Saya kok memperingati hari kelahiran saya, 1 Dzulhijjah, saya puasa. Tentu bid'ah, enggak boleh. Kan puasa ibadah mahdho. Beda dengan tadi, ghairu mahdho. Ya. Ini yang kedua. Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, ada yang tahu? Manfaat tujuannya, manfaat ibadah mahdho itu tujuannya nanti di akhirat. Jadi di dunia ini belum kita dapati manfaatnya. Manfaat sholat, manfaat puasa, manfaat azan, manfaat qomat, manfaat wudu, manfaat tawaf, sa'i. Nggak ada kan di dunia ini. Manfaat tujuannya nanti di akhirat. Di dunia nggak ada. Coba antum habis sholat dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Habis baca Al-Quran serak malah kan? Habis melempar jumroh dapat apa? Nggak dapat apa? Capek iya. Habis tawaf, habis sa'i, kelelahan, nggak dapat apa-apa. Dapatnya nanti di akhirat apa? Pahala, ridho Allah. Nanti, hanya nanti akan kita dapatkan. Di sini belum dapat. Maka orang yang berani beribadah, rajin beribadah, rutin beribadah, luar biasa. Kenapa? Dia belum dapat manfaatnya, tapi mau. Coba antum berjamaah sholat maghrib ini, berjamaah sholat isya nanti, subuh, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kok rajin, sabar, luar biasa. Allah meridhoi orang-orang seperti ini. Beda dengan orang-orang munafik, malas dia. Maka orang munafik itu, sholat paling berat bagi orang munafik, sholat apa? Sholat isya dan subuh. Sholat isya dan subuh. Kenapa? Kenapa? Nggak kelihatan, gelap. Ini di zaman Nabi ya. Ini di zaman Nabi. Sholat isya dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik di zaman Nabi sholat berjamaah di masjid. Untuk zuhur, asar, maghrib, enteng mereka. Isya subuh berat sekali. Kenapa? Gelap. Kan nggak pada ngeliat. Kalau zuhur asar kan pada ngeliat, dapat dia karena tujuannya ria, biar dilihat. Nih, saya sholat, berarti saya muslim. Padahal dia kafir, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Itulah orang-orang munafik. Ya. Beda dengan ibadah ghairu mahdho. Begitu kita cari nafkah, dapat uang, ini manfaatnya terasa di dunia. Kita menikah, manfaat nikah terasa di dunia. Ya. Sebelum nikah, pulang kerja, bingung mau kemana nih. Ya. Begitu habis nikah, belum tank jam keluar, dia sudah pingin cepet-cepet pulang. Ya, ada manfaatnya di situ. Nikah. Ini ibadah ghairu mahdho. Manfaatnya langsung. Gitu. Nah, jika kita mendapatkan sebuah perbuatan ibadah, kok mempunyai satu ciri di antara 3 ciri tadi. Akal tidak bisa dicerna, atau bukan dan ya, atau hanya dilakukan oleh kaum muslimin, atau satu lagi tadi apa? Manfaatnya di akhirat, ya. Jangan sekali-kali dilakukan. Haram. Tidak boleh. Kecuali
itu pernah dilakukan oleh kekasih kita, tauladan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada perbuatan yang akal kita tidak cerna, nggak bisa cerna, atau hanya dilakukan oleh kita kaum muslimin. Kok Rasul belum pernah melakukan? Itu haram, itu tidak boleh. Ya. Setiap kali saya keluar rumah, mau bekerja atau mau jualan, saya menginjak bumi 7 kali. Misalnya, saya nginjak bumi 7 kali. Sambil baca kulhu, misalnya. Ya. Bolehkah ini saya lakukan? Kulhu kan baik. Ya. Nginjak bumi apa salahnya, ya kan? Jawabnya, tunggu. Rasulullah mencontohkan enggak itu? Setiap kali keluar rumah, nginjek bumi 7 kali sambil baca kulhu. Ada contoh enggak dari Rasul? Kalau ada, gigit dengan gigi geraham. Ya, walaupun sekampung, se-RW enggak ada yang melakukan, antum jangan takut, lakukan. Kalau itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Tapi kalau tidak, haram. Kenapa? Karena ini berarti ibadah mahdhah. Tadi sudah kita bahas, ibadah mahdhah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi saat beliau mengawali khutbah, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati oleh kalian ibadah-ibadah yang tidak pernah aku contohkan. Semua ibadah yang tidak aku contohkan ini mahdhah nih. Itu namanya bid'ah, semua bid'ah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka, kecuali ghairu mahdhah. Enggak ada bid'ah, atau kalau mau dibilang bid'ah hasanah, iya kan? Nabi kemana-mana naik unta, kita naik motor, naik mobil. Bid'ah? Tidak. Bid'ah itu hanya ada di mahdhah, tidak ada di ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah bebas sebebas-bebasnya. Ya, ini dia. Dengan demikian, insya Allah kita faham bahwa hukum asal ibadah adalah ibadah mahdhah, ya. Hukum asal ibadah mahdhah adalah apa tadi? Haram. Haram. Jadi hukum asal sholat, puasa, tawaf, sa'i haram. Kalau nggak percaya, tadi ngasal aja sholat. Ya. Bapak tadi sholat 2 rakaat, sholat apa? Tadi saya mau kepleset, nggak jadi. Tadi saya mau kepleset, nggak jadi, saya pegangan. Kalau jadi, sakit saya, basah semua baju saya. Alhamdulillah nggak jadi. Makanya saya bersyukur, saya sholat 2 rakaat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Berapa kali Nabi mau kena mudarat, nggak jadi. Oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Nabi nggak pernah sholat 2 rakaat dalam rangka bersyukur karena nggak jadi celaka. Gitu. Kalau kita lakukan bid'ah, ya, karena sholat ibadah mahdhah. Beda dengan cari nafkah tadi, menikah tadi, gitu ya. Ini dia. Paham ya? Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Kita cuma sampai Isya insya Allah. Karena inti ilmu itu apa? Inti ilmu itu apa? Inti ilmu itu apa? Faham. Inti ilmu itu faham, bukan hafal. Hafal termasuk ilmu, bagus. Tapi faham jauh lebih bagus. Maka yang selalu diminta oleh Nabi apa? Faham. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maka kalau antum nggak faham, bahaya. Antum nggak faham, musibah. Kalau faham, nikmat. Oleh karena itu Syekhul Islam
ketika tidak sanggup memahami sebuah ayat, sebuah hadis, maka beliau merendahkan diri di hadapan Allah, menaburi wajah beliau dengan tanah, atau beliau sujud. Di dalam sujudnya beliau berdoa, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni, allimni, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, ajarkan aku, fahamkan aku. Ya. Adapun hafal, ini semua bisa. Asal sabar, berlatih, tekun, insya Allah hafal. Faham? Enggak. Jenius, IQ-nya tinggi, di atas rata-rata, tetapi enggak faham membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Antum kira Abu Lahab, Abu Jahal, bodoh apa cerdas? Cerdas. Cerdas. Ya. Kan namanya tadinya kan Abul Hakam. Abu Jahal itu untuk merendahkan mereka. Untuk merendahkan Abu Jahal, Abu Lahab itu sendiri. Cerdas, pintar. Tapi ditutup, tidak dibikin faham. Buktinya apa? Turun surat Al-Lahab. Di dalam surat Al-Lahab itu ada kata-kata apa? Ada nama dia kan? Tabbat yada Abi Lahab. Nama dia disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Luar biasa. Terus ayat berikutnya, saya selanaran zata lahab. Dia akan masuk neraka. Ketika ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup apa sudah mati? Sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Luar biasa. Luar biasa. Abu Lahab masih hidup. Dan tahu Abu Lahab orang Arab, Quraisy, faham betul bahasa Arab ini. Surat Al-Lahab maksudnya apa? Abu Lahab dan istrinya faham betul. Tapi Allah tidak beri hidayah, pemahaman kepada dia. Coba kalau Abu Lahab ini dibiarkan oleh Allah mikir sendiri, tentu Abu Lahab kalau pintar dikit tidak disesatkan, ya mudah. Mau menghancurkan Al-Quran, mau menghancurkan Rasulullah, mudah sekali bagi Abu Lahab. Ketika ayat itu turun, apa? Iya, pura-pura masuk Islam. Coba kalau Abu Lahab masuk Islam, hancur Rasulullah, hancur ayat ini. Lah kok masuk Islam kok masuk neraka? Hancur kan? Itulah. Padahal ini pemahaman yang sederhana. Dan Abu Lahab bukan orang bodoh, cerdas, tapi tidak diberi pemahaman, tidak diberi hidayah oleh Allah. Ini dia. Maka jangan kita menyombongkan diri. Saya kan profesor, saya kan doktor, saya kan S3, S2, saya kan jenius, brilian. Enggak boleh. Berapa banyak orang cerdas, jenius, tapi dia enggak paham. Ya, sementara ada seorang marbot, cuman lulusan SD, diterangkan sunnah begini, bid'ah begini, syirik begini, uluhiyah, rububiyah begini. Dia dengar, dia terima. Adakah? Ada. Allah kasih hadiah pemahaman itu. Disinilah tidak boleh kita menyombongkan diri kita. Kita harus merendah di hadapan Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah berupa pemahaman. Dan itu kita baca minimal 17 kali, ya kan? Minimal itu. Kita baca 16 kali, dosa besar. Minimal 17 kali. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, jalannya Rasul dan para sahabat itu kayak apa? Cara beragamanya Rasul dan para sahabat itu seperti apa? Apakah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana, atau Allah bersemayam di arsy? Tunjukkan kepadaku ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan
bukan jalannya orang-orang Yahudi. Al-Maghdubi alaihim ditafsirkan langsung oleh Nabi al-Yahud. Waladdallin bukan jalannya orang-orang Nasrani. 17 kali minimal dalam sehari semalam kita minta ini. Tapi sangat disayangkan sebaliknya, cara Rasul dan para sahabat kita tinggalkan, cara Yahudi dan Nasrani kita ikuti. Ya. Anak kita umur 5 tahun, kita nyalain lilin 5, ya, udah nyala ditiup lagi, nah, kurang kerjaan kan? Ulang tahun sambil nyanyi Happy Birthday to you, atau di Arab-Arabin. Ini cara Rasul dan para sahabat, apa cara Yahudi dan Nasrani? Jawab. Ini Yahudi dan Nasrani. Yang mengajarkan kaum muslimin seperti ini Yahudi dan Nasrani. Apa hubungannya hari kelahiran dengan lilin, nyanyi? Nggak ada, ini ditiru oleh kaum muslimin. Anak-anak kita, remaja-remaja kita. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu. Ya, ini yang kita pinta sendiri, justru kita langgar. Ya. Ada pertanyaan?